tentang hidrogram, ekualisasi penyaringan, low pass, high pass, dan PCA. Yang pertama, histogram persamaan. Pengantar pemerataan histogram. Divisi dasar pemerataan histogram adalah teknik pemrosesan gambar yang bertujuan untuk meningkatkan kontras dengan mendistribusikan intensitas piksel secara lebih merata. Penggunaan utamanya digunakan untuk membuat detail dalam gambar lebih terlihat, terutama pada dasar area dengan kontras rendah. Pentingnya dalam pemrosesan gambar, membantu meningkatkan kualitas visual gambar sehingga lebih sesuai untuk analisis lebih lanjut atau penilaian peta. Langkah-langkah dalam pemerataan histogram. Yang pertama, pembuatan histogram. Gambar dianalisis untuk membuat histogram yang mewakili distribusi intensitas piksel. Yang kedua, perhitungan fungsi transformasi. Fungsi kumulatif dihitung untuk menyusun ulang histogram hingga intensitas piksel tersebut merata. Yang ketiga, penerapan fungsi transformasi. Fungsi ini diterapkan ke gambar untuk menghasilkan distribusi intensitas piksel yang baru dan lebih seragam. Yang keempat, validasi hasil. Gambar yang dihasilkan diinspeksi untuk memastikan peningkatan yang diharapkan dalam kontras dan pasibilitas. Keuntungan dan aplikasi. Peningkatan yang kontras teknik ini secara signifikan meningkatkan perbedaan intensitas antara objek dan latar belakang dalam gambar. Analisis citra satelit membantu mempertegas elemen-elemen di citra satelit seperti lahan pertanian, badan air, atau bangunan. Pemrosesan medis. Pemerataan histogram sering digunakan dalam radiologi untuk memperjelas detail dalam gambar medis seperti sinar X atau MRI. Kemudahan implementasi. Karena prosesnya sederhana, pemerataan histogram adalah metode ideal untuk pemrosesan gambar yang cepat dalam aplikasi sehari-hari. Selanjutnya itu low pass atau high pass filtering. Filtering low pass, yang pertama itu pengurangan derau. Filtering low pass menghapus frekuensi tinggi dari sinyal atau gambar, mengurangi elemen derau dan menghasilkan output yang lebih bersih. Yang kedua, penghalusan digunakan untuk menghasilkan efek penghalusan pada gambar, menjadikan transisi warna dan tekstur lebih lembut. Yang ketiga, aplikasi umum. Sering digunakan untuk pengolahan citra medis, astrofotografi, dan desain grafis untuk mempertahankan detail utama sambil menyaring gangguan. Filtering low-high. Sesuai dengan kebutuhan perkembangan sosial ekonomi, selaras dengan strategi pengembangan nasional dan regional untuk memenuhi kebutuhan kehidupan warga dan perkembangan industri. Lindungi lingkungan ekologis. Perkuat konservasi sumber daya dan perlindungan lingkungan, serta tingkatkan kapasitas daya dukung kota secara menyeluruh. Tata letak yang rasional dan pengembangan yang terkoordinasi. Optimalkan tata ruang perkotaan, perkuat penentuan zona fungsi perkotaan, dan dorong pengembangan wilayah yang terkoordinasi. Perbandingan dan aplikasi. Yang pertama, kombinasi filter. Filtering low pass memprioritaskan frekuensi rendah untuk hasil yang halus, sedangkan filter lolos tinggi fokus pada frekuensi tinggi untuk mendeteksi detail tajam. Yang kedua, kombinasi filter. Dalam beberapa aplikasi, kombinasi kedua jenis filter digunakan untuk hasil pengolahan gambar yang lebih optimal. Yang ketiga, aplikasi praktis. Kedua filter sering digunakan dalam memproses sinyal audio, analisis video, dan teknologi pencitraan industri untuk meningkatkan kualitas data dan visibilitas. Yang ketiga ada PCA, Principal Component Analysis. Konsep dan matematika PCA. Yang pertama ada reduksi dimensionalitas. PCA mengidentifikasi dan memanfaatkan
variabilitas terbesar dalam data untuk mengurangi jumlah dimensi tanpa menghilangkan informasi penting. Yang kedua ada vektor eigen. Matriks kovariansi digunakan untuk menghitung vektor eigen yang merepresentasikan arah data paling signifikan. Yang ketiga ada transformasi ortogonal. PCA mengubah data asli ke sumbu baru yang saling ortogonal, memungkinkan analisis lebih sederhana di dimensi yang lebih sedikit. Langkah-langkah implementasi PCA. Yang pertama ada standarisasi data, yaitu normalisasi fitur dilakukan untuk memastikan bahwa setiap variabel berkontribusi secara proporsional tanpa bias terhadap skala atau unit. Yang kedua ada matriks kovariansi. Hitung matriks kovariansi untuk mengukur hubungan antar variabel dalam data guna mendeteksi pola. Yang ketiga ada komposisi agent. Hitung vektor agent dan nilai agent dari matriks kovariansi yang menentukan variasi arah data. Yang keempat, pemilihan komponen utama. Tentukan jumlah komponen utama yang diinginkan untuk digunakan berdasarkan proporsi varian yang dijelaskan. Aplikasi PCA. Yang pertama, pemrosesan gambar. PCA digunakan untuk kompresi gambar dengan mengurangi redundansi piksel tanpa kehilangan detail penting. Yang kedua, pembelajaran mesin. PCA membantu mengatasi masalah overfitting dengan mengurangi jumlah fitur dalam dataset berdimensi tinggi. Yang ketiga, ilmu data. PCA sering sekali digunakan untuk visualisasi data, memungkinkan representasi dalam 2 atau 3 dimensi dari dataset yang kompleks. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.